Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cuan Trading Channel ya teman-teman. Kita kembali buka market, dan di sini 5 menitnya tren market seperti ini. Kita tandain dulu untuk mengetahui SNR-nya ya. Oke, tren sedang turun, tetapi ada area support. Kita trading kecil-kecilan. Kita perhatikan awal periodenya. Oke, condong kenaikan ya. Di sini ada area support. Oke, mudah-mudahan masih turun ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan jelasin lagi sesuatu yang insya Allah sangat bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya yang masih pemula, apalagi yang sudah rugi banyak di trading ya. Pakai profit. Oke, tipis ya teman-teman. Kita profit. Di sini saya sadar ya, open posisi sell. Di sini saya sadar kalau loss berarti ya penggagalnya support, karena di sini sudah ada tanda-tanda pembalikan arah harga. Sebelumnya sudah ada candle bullish. Nah, ini di 5 menitnya. Kalau tadi loss ya putar haluan ya teman-teman. Di sini sudah jelas ada candle bullish sebagai candle sinyal kenaikan. Informasi selanjutnya juga kenaikan. Insya Allah ini ke depannya akan mengejar resisten ya teman-teman itu. Kayak di sini kita sepertinya ambil open posisi buy karena sudah jelas. Lumayan ya, baru beberapa menit. Oke, di sini harusnya sih turun lagi ya, tetapi sepertinya nggak mau turun nih. Harusnya nunggu dia turun, tapi dia kayaknya nggak bakalan turun ya, kayaknya langsung naik candle ini ya. Oke, ini sudah jelas ya, sepertinya dia naik teman-teman ya. Awal periodenya mendukung kenaikan, didukung juga candle sinyal kenaikan ya. Di 5 menitnya juga mendukung teman-teman ya. Di sini sudah jelas ya, terbang teman-teman. Oke, alhamdulillah ya, baru beberapa menit kita sudah dapat profit. 2 kali open posisi kita cuan ya. Nah, ini ada potensi apa nih? Bisa terjadi bearish ya. Kita ngopi dulu teman-teman. Bisa terjadi bearish, tetapi kita sudah cukup ya. Kita jelasin. Oke, kita lihat dulu. Sepertinya sih ini bearish teman-teman ya. Karena ada resisten, bullishnya info penurunan. Sampai lupa ya, kita pindahin dulu teman-teman. Nominal open posisinya kita pindah. Tuh kan ya, bearish. Bearish rejection, informasinya naik. Kalau mau open posisi ambil 2 menit atau 3 menit buy ya teman-teman itu, karena ini sudah jelas ya, sudah jelas bakalan naik mengejar resisten tertingginya teman-teman. Nah, beginilah kalau trading kita sudah bisa membaca info candlestick,
Sebelumnya saya sudah jelasin caranya gimana ya, biar kita bisa membaca candlestick seperti kita membaca buku teman-teman ya. Jangan buta ya. Kalau teman-teman buta di candlestick, modal berapapun pasti ambiar, itu ya teman-teman. Makanya pelajari semuanya dengan baik. Dan yang perlu diingat, baik itu di binary option ataupun di forex itu sama analisanya teman-teman ya. Cuman kalau di sini kita open posisinya kan paling lama 3 menit itu loh ya. Beda kalau di forex, makanya ada istilah trader ya kan, swing trader, day trader dan lain-lain, scalping itu loh ya teman-teman. Jangan pernah membeda-bedakan. Justru kalau teman-teman sudah paham analisa di binary option, masuk ke forex enak teman-teman ya. Di sini akurasinya luar biasa banget ya. Teman-teman harus bisa baca candlestick, menggabungkan durasi waktu, kemudian perhatikan awal periodenya, pola market ya, tren terdekat, tren global, area SNR dan yang lain-lain itu loh. Makanya saya bingung kalau ada orang yang ngomong di binary option itu judi itu loh ya. Di sini teman-teman, kalau cara abang-abang seperti ini tradingnya, insya Allah profit konsisten teman-teman. Di sini kan tadi saya ngomong habis bearish ambil open posisi buy 2-3 menit itu loh. Nah, kenapa saya nggak ambil open posisi? Saya pengen ngasih tahu teman-teman ya, kalau abang-abang, mbak-mbak bisa seperti ini, insya Allah ya lancar tradingnya. Maksudnya gimana bang? Abang-abang tahu ini bakalan naik tetapi nggak membidik. Kenapa nggak membidik? Karena abang-abang, mbak-mbak di awal sudah janji kalau tak profitnya sudah kena berhenti walaupun ada momen nggak membidik. Jika teman-teman bisa seperti itu, insya Allah ya lancar, dan saya angkat jempol teman-teman ya untuk kalian semuanya. Jangan membeda-bedakan ya, baik di binary option ataupun di forex. Di forex juga gembelnya, yang gembel banyak ya, yang sekedar tebak-tebakan banyak. Di binary option, di forex sama ya, yang rugi banyak teman-teman. Itu kalau teman-teman anggap binary option ini judi, ya udah nggak usah dicoba ya. Karena apa? Karena dicoba berapa kali pun ya pasti gagal teman-teman. Nah, ini di 5 menitnya seperti ini sudah jelas ya teman-teman. Tadi ada area support, tadi kan di awal kita sudah tandain ya, ada area support. Yang menembus support, informasinya naik itu loh. Nah, ini kan kalau teman-teman paham enak ya kan. Kalau di forex kan kita memprediksi arah ke depan itu mau kemana, mau naik apa sih mau turun. Kalau teman-teman cara bermain di forex diterapkan di sini juga bisa menggunakan teknikal C5 itu loh ya. Dari bearish ambil open posisi buy karena teman-teman sudah yakin bakalan mengejar resisten itu loh. Tebak-tebakannya di mana, judinya di mana ya kan. Makanya kalau trading ya buanglah ya mindset mindset usangnya ya teman-teman. Jangan menganggap trading ini sebagai tempat pesugihan, pengen cepet-cepetan kaya. Untungnya abang-abang, mbak-mbak mainnya di binary option yang modal 1,4 juta bisa menghasilkan profit yang lumayan ya. Sebelumnya saya sudah jelasin untuk di awal kalau bisa 50.000 dulu sehari, lewati sampai 1 bulan dengan modal yang sudah dipersiapkan ya, sesuai prosedur trading.
Open posisi 1-2% dari modal. Misal modalnya 1,4 juta ya, open posisi 14.000 atau 28.000 ya. Sehari cari 50.000 dulu, lewati sampai sebulan, kemudian menginjak ke bulan kedua, naikin lagi menjadi 100.000, dibagi sesi tradingnya. Jangan rakus, itu loh teman-teman. Kalau cara tradingnya seperti itu kan enak, lancar ya teman-teman. Di binary option nggak bisa cepet-cepetan kaya ya. Ini saya ulangi lagi nih teman-teman, biar abang-abang semakin cerdas, dan harapan saya mudah-mudahan teman-teman yang sudah mengikuti saya lama sadar ya, sudah semakin bijaksana dalam menyikapi trading ini, itu loh ya. Di binary option nggak bisa untuk kaya-kayaan, karena di sini ada 3-4% tak profit yang harus kita pegang, itu loh ya teman-teman. Kalau pengen cepet kaya mendadak, mainnya jangan di binary option, tetapi di forex teman-teman ya. Modalnya jangan seupil, intinya sesuaikan semuanya dengan prosedur trading. Abang-abang nggak bisa cepet-cepetan kaya di sini, karena ada tak profit yang harus kita pegang benar-benar, yaitu 3-4% ya. Mudah-mudahan diingat. Kalau pengen cepet kaya, mainnya di forex teman-teman, tetapi di forex gembelnya juga cepet. Hanya saja selama ini mereka yang mainnya di forex, YouTuber trading yang mainnya di forex, trader afiliator yang mainnya di forex, itu menutupi semuanya bahwa di forex itu ya seperti kayak nggak ada yang bangkrut, itu loh ya teman-teman. Padahal banyak teman-temannya itu. Di binary option kita harus paham semuanya ya. Ketika masuk market ya, alangkah baiknya tenangin pikiran dulu, baca doa biar lancar, bismillah, itu loh, biar nggak kena setan. Di market ini banyak setan teman-teman. Setannya diri kita sendiri, yaitu nafsu, rakus, serakah. Kalau sudah profit jangannya profit terus, itu loh ya. Kebanyakan dari kita kan seperti itu. Kenapa? Karena kita berpotensi ya rakus, itu loh teman-teman. Berdoa dulu, baca bismillah teman-teman ya. Jangan main nyelonong aja, nanti teman-teman digambarin sama candlestick, itu loh ya. Naik motor aja baca bismillah, ini masuk ke market yang ditradingin uang, main nyelonong aja ya kan. Akhirnya ya seperti yang terjadi sekarang, kita mendengar banyak yang gagal, itu loh. Ngopi dulu teman-teman. Ini saya ulangi lagi ya, kenapa sih banyak trader yang gagal di sini? Karena di sini itu ya teman-teman mengharuskan kita bersabar, disiplin, tegas ya, bisa menekan emosi, harus bisa baca candlestick ya, kemudian tekun, bersabar, ikhlas ketika open posisi kita loss, itu loh ya. Kenapa bisa banyak yang gagal? Karena kita mengharuskan seperti yang tadi saya sebutkan, tetapi yang terjadi ya, kebanyakan dari kita sering melanggar ya teman-teman, itu loh. Kebiasaan kita sudah kebiasaan kita sering melanggar aturan, sekarapnya dewe ya kan. Di sini mengharuskan kita disiplin, tegas, harus bersyukur, itu loh. Harusnya sih kita punya sifat bersyukur ya teman-teman.
sudah dikasih cara seperti ini dalam mencari rezeki, hitungan menit ya, bersabar menunggu momen sampai 15 menit ada momen dibidik profit kayak tadi ya kan, hitungan menit dapat 100.000, mau nyari kemana? Kerja di pembangunan aja nggak kayak gitu ya kan. Kemudian kerja di pabrik dari pagi sampai sore, kita sendiri tahu hasilnya gimana. Di sini juga sama ya, sehari dapat 100.000, digulung sampai sebulan teman-teman ya sama hasilnya nanti seperti kita kerja di pabrik itu loh ya. Jadi paham ya kenapa di sini banyak yang bangkrut. Untuk itulah kalau bisa teman-teman anggap trading ini ilmu kehidupan teman-teman ya, karena kita mengharuskan bisa menekan emosi, bisa menekan nafsu. Ketika sudah pandai teknikalnya jangan liar, disiplin pegang tak profitnya dan lain-lain. Kalau teman-teman masih menganggap trading ini ya seperti yang selama ini tempat pesugihan, ya mohon maaf ya, lebih baik teman-teman jangan menjadi trader. Oke, sebelum kita lanjut kita ngerokok dulu teman-teman. Nah ini open posisi sell nih teman-teman ya, open posisi sell 1 menit atau ya sampai 3 menit lah ya, boleh ambil open posisi sell nih pas dia ke atas ya 2 menit lah ya teman-teman, karena awal periode penurunan dibalas penurunan, kemudian rejection bullish yang tertolak oleh area resisten. Trading itu rumit teman-teman ya, banyak yang harus kita perhatikan. Trading ini rumit dan kompleks ya, seperti negara Konoha ya teman-teman, rumit banget. Tetapi kalau sudah bisa insya Allah ya. Nah di sini kita boleh ambil open posisi sell nih teman-teman, 1 menit atau ya sampai 3 menit lah ya. Insya Allah ini bearish teman-teman. Coba kita lihat ya, sambil jelasin kita lihat ya. Dari sini kita ambil open posisi sell ya sampai akhir periode, hasilnya gimana itu loh. Di trading ini sangat rumit ya, karena banyak yang harus kita pelajari ya teman-teman. Jangan anggap lelucon lagi ya, sudah banyak yang bangkrut. Teman-teman yang sudah mengikuti channel ini tolong ya ubah sikap teman-teman. Sedikit sekali yang mau berbagi dengan kita teman-teman ya. Abang-abang harus berhati-hati dengan trader afiliator, karena mereka mengharapkan kita bangkrut. Ketika kita bangkrut ada sekian persen untuk mereka ya, kerugian kita masuk kantong mereka. Makanya teman-teman yang bertahun-tahun belajar sama trader afiliator nggak bakalan bisa. Kalaupun bisa mungkin teman-teman yang ngulik itu loh, karena trader afiliator nggak bakalan ngasih tahu ilmu yang sesungguhnya. Lagi pula masa iya sih orang yang mengharapkan kita rugi ngasih tahu caranya itu loh ya. Jadi harus mawas diri untuk teman-teman pemula, apalagi yang sudah bangkrut puluhan juta di trading. Nah itu kan ya teman-teman, ini kalau open posisi sell profit. Trading ini rumit teman-teman ya, tetapi nanti kalau sudah bisa insya Allah mudah, karena segala sesuatu itu ya harus tahu caranya.
Ya teman-teman, untuk itulah nih di poin pertama ya saya kasih tahu lagi yang ada hubungannya dengan video kemarin ya, 9 kunci sukses di trading yang sebenarnya ya. Di poin pertama ini jangan sampai lupa teman-teman. Kita kan sudah tahu ya di sini itu rumit, tetapi kita jangan lupa ya, kita itu punya Allah ya. Ya kalau bisa sih untuk di awal ya, sebelum abang-abang mengalami kerugian yang besar di sini ya, alangkah baiknya sih sebelum belajar ilmu trading ya, meminta kemudahan kepada Allah ya, untuk diberi kemudahan dalam mempelajari trading ini teman-teman, baik itu dari ilmunya, psikologinya dan lain-lain. Karena di sini bukan hanya tentang teknikal. Ya teman-teman, kita sudah capek belajar teknikal, kita juga harus membentuk pengendalian dirinya, kemudian ngumpulin hasil, kemudian yang lain-lain. Itu loh ya teman-teman. Makanya di sini kalau belum tahu metodenya, belajar trading itu bertahun-tahun teman-teman ya, itu. Tapi kalau abang-abang sudah tahu metodenya ya, insya Allah lancar, bisa mempersingkat waktu ya teman-teman. Di sini rumit banget untuk abang-abang ya, mintalah kemudahan kepada yang di atas ya, agar diberi kemudahan dalam mempelajari ilmu trading ini teman-teman. Nah di sini tadi kan benar ya, tadi saya ngomong open posisi sell pas akhir periode. Nah ini bullish harami pola candlestick ya, insya Allah dia bakalan naik teman-teman ya. Itu kalau abang-abang sudah bisa teknikalnya, teknikal saya ya ya dijamin kalian nyengir. Yang penting jangan rakus. Kalau rakus ya mohon maaf ya, guru kalian malaikat pun pasti mampus itu loh. Ini masih bullish nih teman-teman ya, mengejar resisten. Pola candlestick bullish harami ya teman-teman. Tahu nggak pola candlestick bullish harami? Insya Allah tahu ya. Mudah-mudahan apa yang tadi saya jelasin bisa dipahami dengan baik ya. Kalau belum paham, ngopi dulu teman-teman. Oke ya, di poin pertama mudah-mudahan abang-abang bisa langsung menyerap, dan harapan saya sih mudah-mudahan langsung sadar ya. Oh iya ya, selama ini saya nggak pernah meminta sama Allah untuk diberi kemudahan dalam belajar ilmu trading. Kebanyakan dari kita kan kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Karena kebanyakan dari trader ya masuk ke trading itu harapannya sama, pengen kaya mendadak teman-teman ya. Makanya 98% mereka gagal di sini. Belajarnya sama trader afiliator pula, ya udah gembel ya. Tuh ya, bullish ya teman-teman. Tadi kalau saya ambil open posisi cuan lagi. Abang-abang harus bisa kayak gini ya, harus bisa kayak gini. Tetapi kalau sudah bisa teknikalnya jangan liar, karena di market ada pembatalan harga ya teman-teman. Itu loh. Kalau abang-abang pengen bisa teknikal harus bisa baca candlestick. Kalau teman-teman pengen belajar silakan ya, tetapi harus bisa baca candlestick seperti kita membaca buku ya. Kalau pengen belajar dengan saya 20 candlestick kalau bisa ya dalam waktu
13 detik gitu loh ya, seperti yang sudah saya jelasin di video sebelumnya. Di sini ada cara yang paling mudah untuk mendapatkan cuan teman-teman ya. Sayangnya selama ini rahasia besar tersebut disembunyikan. Kalau di sini kan saya sudah kasih tahu semuanya teman-teman ya. Walaupun sudah dikasih tahu, abang-abang kan masih bingung itu loh. Nah, kemudian di poin selanjutnya ya, di poin kedua teman-teman. Ini penting banget ya. Ini saya meluangkan waktu untuk teman-teman nih, biar semakin cerdas ya, biar cara tradingnya semakin bertumbuh dan berkembang ya. Jangan gegabah lagi itu loh. Jangan anggap trading ini lelucon, karena sudah banyak yang bangkrut di sini teman-teman. Poin yang kedua ini penting banget ya, penting banget teman-teman, yaitu kita harus kenal dengan diri sendiri teman-teman ya. Abang-abang, mbak-mbak harus kenal dengan diri sendiri. Maksudnya apa? Teman-teman harus tahu kelebihan dan kekurangan teman-teman itu di mana. Ketika masuk market, teman-teman harus paham, oh iya ya, kelebihan saya di teknikal ini, saya sering cuan di pergerakan market seperti ini. Oh iya, saya sering loss di sini, di sini, di sini, di sini, itu loh ya. Biar nanti ketika masuk market nggak dibingungkan oleh market ya teman-teman. Teman-teman harus kenal diri sendiri ya, pahami kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, itu loh ya. Pergerakan market apa yang sering bikin loss, kemudian pahami pengendalian dirinya. Saya kalau loss itu gimana sih? Kok saya emosi itu loh, padahal saya kan sudah profit berhari-hari. Kenapa loss satu kali saya emosi? Itu karena teman-teman belum mengenal diri sendiri teman-teman ya. Makanya di video sebelumnya saya sudah jelasin, barang siapa yang mengenal diri sendiri, maka dia akan berhasil. Kenalilah siapa dirimu, maka kamu akan berhasil. Sebelumnya kan saya sudah jelasin kayak gitu kan ya. Mudah-mudahan abang-abang sudah mencatat. Dan kalau bisa sih ya, teman-teman itu harus mencatat ketika menonton tayangan seperti ini, biar nanti selalu ingat. Kalau sekedar nonton doang, sehari dua hari pasti lupa, boro-boro sehari ya. Setelah menonton ini pun pasti lupa. Makanya dicatat ya teman-teman, biar 2 hari ke depan, 5 hari ke depan, sampai seminggu bisa selalu ingat. Kenapa bisa demikian? Karena abang-abang membaca kembali apa yang sudah dicatat, gitu loh ya. Nah, abang-abang kalau bisa tradingnya di market seperti ini teman-teman, ini kan pergerakan FTT ya. Tadinya kan sebelumnya turun, kemudian ada pembalikan arah harga atau reversal. Nah, di sini nih enak. Abang-abang kalau tahu caranya bisa dapat market kayak gini terus loh ya. Tetapi kan teman-teman ya seperti itu. Kebanyakan dari kita itu hanya inginnya doang, padahal sudah rugi puluhan juta di sini. Kalau berjuang setengah-setengah ya, nggak mau membayar harganya pula, ikutnya sama trader afiliator yang cuma dikasih
angin sejuk doang ya yang bikin kita terlena, akhirnya tidur. Pas bangun-bangun kita di alam kubur ya, karena tidurnya di pinggir jalan ketabrak mobil ya. Itu teman-teman ya. Tadi sebelumnya saya sudah jelasin ya, ini pola candlestick Bullish Sarami ini bakalan naik, ternyata kan naik ya teman-teman. Itu loh ya, mudah-mudahan ya bisa dipahami dengan baik. Teman-teman kalau pengen serius di sini, pertama ya, poin pertama abang-abang harus ya paling enggak sholat hajat lah ya, 7 hari 7 malam itu loh teman-teman, meminta kemudahan kepada Allah dalam mempelajari ilmu trading yang sangat rumit ini. Mohon dipertemukan dengan orang yang peduli dengan kemajuan teman-teman di trading. Itu loh ya, selama ini kan kita lupa dan gak sadar dengan hal-hal yang krusial seperti ini teman-teman, karena selama ini kan gak ada yang jelasin ya, yang dijelasin kan tentang profit doang. Itu loh abang-abang yang sudah tahu rahasianya tolong diterapin ya. Kemudian yang kedua harus selalu diingat, mbak-mbak, abang-abang harus kenal diri sendiri, biar ketika masuk market enggak dibikin bingung oleh candlestick ya teman-teman. Mudah-mudahan paham. Di sini saya sudah bongkar semuanya ya, cara analisanya dari awal sampai akhir ya kan. Perhatikan di 1 menit, kemudian di 5 menit ya, ditandain SNR nya, pola marketnya, tren global, tren terdekat, kemudian balik lagi ke 1 menit ya, perhatikan pola marketnya, awal periodenya, SNR nya, dan lain-lain. Saya kan sudah ngasih tahu, tinggal abang-abang terapin. Tetapi kalau mau belajar ya silakan ya, saya sudah menyiapkan semuanya ya, 23 video khusus untuk teman-teman yang memang serius ya. Kemudian ada sekitar 13 video tambahan itu loh. Nah nanti ketika teman-teman yang masuk, kalau bisa ya sehari itu 5 video lah ya yang ditonton, diputar dulu sampai selesai, kemudian dicatat, kemudian diputar lagi sampai 3 kali teman-temannya. Tanpa disadari nanti pemahaman kita semakin bertambah dari pemutaran yang pertama, kedua sampai ketiga. Itu loh ya teman-teman. Nanti ada poin-poin yang belum ditulis, akhirnya di pemutaran yang kedua ternyata baru nyadar, akhirnya dicatat. Tanpa disadari oleh kita, nanti teman-teman semakin matang. Itu loh ya. Di situ saya sudah bongkar semuanya ya, di kelas 1 ya teman-teman ya. Itu juga kalau teman-teman tertarik ya, kalau nggak tertarik ya berarti itu pilihan teman-teman semuanya. Kalau mau cari sendiri rahasianya silakan ya, saya sudah kasih tahu caranya. Gimana caranya kita mempersingkat waktu belajar otodidak di trading. Itu loh ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya teman-teman. Intinya di sini kalau kita memang serius, kita jangan tergesa-gesa ya teman-teman. Kalau belajar ikuti tahapannya, jangan terburu-buru. Belajar trading ini harus dibawa santai ya, jangan terburu-buru, jangan dibawa nafsu teman-teman. Kalau dibawa nafsu ya guru teman-teman malaikat pun ya angkat tangan ya. Itu oke, jadi seperti itu aja ya. Mudah-mudahan 2 poin penting ini bisa selalu diingat dan syukur-syukur bisa diterapkan ya teman-teman.
Intinya jangan anggap remeh, jangan anggap enteng lagi, jangan anggap lelucon lagi dunia trading ini ya. Baik itu di binary option ataupun di forex itu sama, analisanya sama teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan apa yang tadi dijelasin bisa bermanfaat. Di sini saya hanya sekedar sharing-sharing, nggak ada niat menggurui ya, apalagi menyombongkan diri ya teman-teman. Di sini saya hanya berbagi pengalaman saya saja ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam cuan berjamaah bersama Cuan Trading Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.